Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah yang masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa duduk di majelis ilmu, majelis yang Allah Subhanahu wa taala banggakan di hadapan para malaikatnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan siapapun yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan pembahasan sirah nabawiyah yang pada pertemuan lalu kita telah sampai ketika umur Rasulullah SAW 12 tahun. Ketika itu beliau diajak pergi oleh paman beliau Abu Thalib ke negeri Syam untuk berdagang. Rombongan kala itu melewati daerah yang bernama Buhairah, dan di Buhairah atau di Busra, tempat di Busra. Kemudian di Busra tersebut bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahirah. Sebelum-sebelumnya, ketika kafilah dagang kaum Quraisy ini lewat di sana, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menyegat, tidak ada yang memberhentikan dan lain sebagainya. Akan tapi ketika kafilah dagang bersama Rasulullah SAW, Bahirah kemudian mencegat dan memberhentikan kafilah dagang dan menanyakan tentang perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian karena kaum Quraisy ini telah diberitahu oleh Bahirah, dan Bahirah pun menasihati kaum Quraisy untuk jangan lanjutkan perjalanan kalian. Sudah lebih baik kalian kembali ke Mekah. Kenapa? Kalau orang-orang Romawi ini tahu tentang keberadaan anak ini, mereka akan tahu tanda-tandanya. Kalau mereka tahu tanda-tanda bahwasanya anak ini akan menjadi nabi, maka mereka akan membunuh anak tersebut. Maka kaum Quraisy ketika itu ragu, kita lanjut atau kita pulang. Akhirnya keputusan Abu Thalib, ya sudah, kita tetap lanjut berdagang, akan tetapi kita kirim sejumlah orang untuk mengantar Muhammad pulang ke Mekah. Dan itulah keputusan tengah-tengah yang diambil oleh Abu Thalib ketika itu. Rasulullah selamat, kemudian kafilah dagang pun tetap berjalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berumur 15 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai bekerja bersama paman beliau Abu Thalib. Apa pekerjaan beliau? Pekerjaan beliau adalah menggembala kambing. Kambingnya siapa? Kambingnya penduduk Mekah. Dan inilah marhalah atau salah satu fase yang harus dilalui para nabi. Karena setiap nabi ini pasti menggembala kambing, menggembala domba. Setiap nabi pasti menggembala domba. Kita lihat Nabi Isa, beliau menggembala domba. Nabi Musa alaihissalam, beliau menggembala domba, dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk atau sebagai
tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik calon seorang nabi agar tumbuh rasa sabar, tumbuh rasa empati, kemudian tumbuh dalam dirinya kelembutan, bagaimana mengayomi manusia nanti kelak setelah diangkat menjadi nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajari bagaimana calon nabi tersebut mencari nafkah. Maka ketika itu Nabi SAW mulai menggembalakan kambing milik kaum Quraisy. Dan ketika itu bayaran Nabi tidak mahal, atau bayarannya sangat murah sekali. Bahkan tidak sampai 1 dirham. Tidak sampai 1 dirham. Ketika itu kaum Quraisy berada dalam kemaksiatan. Kemarin kita bahas pada pertemuan awal-awal, kaum Quraisy di masa jahiliyah banyak tersebar zina, khamr, kemudian judi, dan lain sebagainya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah SAW, melindungi Nabi Muhammad SAW dari perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau belum diangkat menjadi seorang nabi, tapi beliau tetap terlindungi. Salah satu contohnya, pada suatu saat ada pesta pernikahan di kota Mekah. Dan sahabat Muhammad kecil ini juga seorang penggembala. Wahai Muhammad, saya minta tolong digembalakan domba saya. Ada apa? Saya mau menghadiri acara pesta pernikahan nanti malam. Kemudian Nabi menjawab, baiklah, saya akan gembalakan dombamu sekarang. Kemudian masuk di waktu malam. Nabi ketika itu penasaran apa yang mereka lakukan pada pesta tersebut. Apa yang dilakukan orang-orang, apa yang dilakukan anak-anak ketika ada pesta tersebut. Maka Nabi pun ingin melihatnya. Beliau berjalan mendekati tempat yang digunakan untuk pesta. Tapi sebelum beliau menginjakkan kaki beliau masuk di tempat pesta tersebut, beliau langsung pingsan. Seketika langsung pingsan. Belum jadi menyaksikan apapun, beliau langsung jatuh pingsan. Kapan sadarnya? Setelah pagi hari. Pagi hari beliau kembali sadar dan kembali ke domba-dombanya untuk digembala. Kemudian malam kedua karena malam pertama ini belum berhasil melihat, malam kedua ini beliau ingin mencoba lagi. Apa yang dilakukan anak-anak ketika itu? Ketika beliau baru ingin masuk, beliau pingsan lagi untuk yang kedua kalinya. Kapan sadar? Ketika waktu pagi. Kemudian di hari ketiga pun beliau mendapati hal yang serupa. Beliau pingsan lagi. Itulah bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad ketika itu, yang beliau akan ditakdirkan menjadi seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Masih ketika beliau berumur 15 tahun, ketika itu meledak satu perang yang amat dahsyat di kota Mekah. Dan perang tersebut dinamai dengan Perang Fijar. Kenapa dinamakan dengan Perang Fijar? Karena pada waktu itu kaum Quraisy ini menghormati 4 bulan suci, 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tapi ada orang-orang ini yang menodai Ashhurul Hurum, menodai bulan-bulan haram, menodai bulan-bulan yang mulia tadi. Akhirnya apa? Kaum Quraisy memerangi orang-orang tersebut. Maka terjadilah peperangan antara kaum Quraisy dan beberapa sekutu dari Bani Kinanah melawan kaum Qais beserta sekutunya. Dan ini peperangan yang sangat panjang, berjilid-jilid. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada baginda Rasulullah ketika itu menggembala, sudah Allah ajarkan.
Kemudian berdagang Allah ajarkan. Kemudian bagaimana bersosial dengan masyarakat Allah juga ajarkan. Sekarang Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan Nabi Muhammad SAW bagaimana peperangan. Maka kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kala itu ketika beliau berumur 15 tahun. Ketika itu beliau masih usia belia, masih muda. Apakah beliau berlindung di kota Mekah, berlindung di rumah beliau dan tidak keluar? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Muhammad SAW ketika itu keluar untuk berperang. Umur beliau 15 tahun. Umur 15 tahun beliau ikut berperang bersama paman-paman beliau. Apa tugas beliau? Tugas beliau bawa anak panah, kemudian sekaligus busurnya, melindungi paman-paman beliau dari serangan musuh. Beliau adalah pemanah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana calon utusan Allah ini menjadi seorang yang pemberani. Calon utusan Allah, calon Nabi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tangkas, menjadi orang yang ketahanannya, fisiknya kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan Nabi SAW bagaimana berperang. Dan perang ini bertahun-tahun. Ada jilid 2, 3, 4 dan selanjutnya sampai baginda Rasulullah SAW ketika itu berumur 20 tahun. Bayangkan 5 tahun peperangan ini tidak berakhir. Dan bagaimana Rasulullah SAW selalu mengikuti perang tersebut bersama paman-pamannya. Sampai suatu ketika beliau berumur 20 tahun, perang reda. Dan terjadi gencatan senjata dan terjadi perdamaian. Maka setelah itu ada beberapa peristiwa yang mengikuti, termasuk adalah Hilful Fudul. Hilful Fudul adalah perjanjian atau sumpah. Sumpah yang ini dilakukan oleh para pemuka kaum Quraisy. Sumpah yang dilakukan oleh para pemuka kaum Quraisy. Bagaimana awal mulanya? Ketika itu ada seorang pedagang dari Yaman yang bernama Zubaid. Zubaid ini adalah seorang tajir, seorang pedagang. Beliau dari Yaman menuju kota Mekah. Untuk apa? Untuk memperdagangkan barangan. Untuk menjual barangnya. Nah, maka ketika sampai di kota Mekah, ada seorang yang ingin membeli barang dagangannya si Zubaid tadi. Wahai Zubaid, saya ingin membeli barang dagangan. Siapa orang tersebut? Dialah Al-As bin Wa'il. Ahlan. Enggak lama gak jumpa. Sama reuni. Angkatan 7. Baik. Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini adalah ayahandanya Amr bin As. Al-As bin Wa'il. Salah satu pembesar pemuka kaum Quraisy kala itu. Dia ingin membeli barang dagangannya Zubaid. Wahai Zubaid, saya ingin membeli barang daganganmu. Maka ketika Al-As bin Wa'il ini mengambil barang dagangannya Zubaid, Al-As mengatakan, sekarang ini barang milik saya. Saya nggak mau bayar. Al-As nggak mau bayar barang dagangannya. Zubaid kala itu gelisah. Bagaimana? Ini Anda sudah mengambil barang dagangannya. Barang sudah di tangan Anda. Maka hak saya adalah menuntut bayaran. Dan kewajiban Anda adalah membayar. Tapi Al-As ketika itu kekeh untuk tidak mau membayar. Maka ketika itu Zubaid berteriak minta tolong pada kaum Quraisy. Wahai kaum Quraisy, tolonglah saya ini yang terzalimi. Al-As, dia ini nggak mau bayar. Kaum Quraisy mengatakan, siapa yang membeli barang daganganmu? Al-As bin Wa'il. Wah, celaka engkau wahai Zubaid. Engkau nggak tahu siapa Al-As.
Engkau nggak tahu siapa dia. Dia pemuka kaum Quraisy, pembesar di sini. Nggak ada yang berani sama dia. Gimana? Kami nggak bisa membantumu. Coba bayangkan bagaimana keadaan Zubair ketika itu. Dari Yaman, negeri yang jauh, membawa barang dagangannya, berharap ketika terjual kemudian mendapatkan untung yang banyak. Akan tetapi ketika di Mekah, beliau malah dipalai. Akhirnya beliau ketika keesokan harinya, beliau naik di gunung yang bernama Abi Kubais. Di sana kemudian beliau melantunkan beberapa syairnya. Ya ala fihrin limadhlumin bidha'atuhu bibatni makkata na'iddari wan nafari wa muhrimun ash'athu lam yaqdi umratahu ya larrijali wa bainal hijri wal hajari al baitu hadha liman tammat muru'atuhu wa laysa lil fajiril ma'funa wal hudaru. Ya alu Fihr, wahai keluarga Fihr, limazlumin bidha'atuhu, tolonglah orang yang terzalimi ini, yang barang dagangannya tidak mau dibayar, atau ada orang yang membeli barang dagangannya dan tidak mau membayar. Di tengah kota Mekah, dia jauh dari keluarganya. Dia sendirian, jauh dari keluarganya. Sedangkan dia dalam keadaan ihram. Dan dia rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, kemudian belum menyelesaikan ibadah umrohnya. Wahai orang-orang yang mulia di antara dua batu, antara Hajar Aswad dan antara Hijr Ismail. Al-Bait, Ka'bah ini adalah milik orang yang mulia, milik orang yang berakhlak mulia, dan bukan milik orang yang suka menzalimi orang lain. Maka ketika itu ada paman Nabi SAW yang mendengar lantunan bait tadi. Dialah Az-Zubair bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Ketika mendengar lantunan bait tadi, hati beliau tergerak. Gimana ini? Masa ada dari pemuka kaum Quraisy yang menzalim orang lain? Maka Zubair mengumpulkan beberapa pembesar kaum Quraisy untuk berunding, untuk musyawarah. Apa yang harus kita lakukan? Dan termasuk di dalam musyawarah tersebut ada baginda Rasulullah SAW. Yang kala itu beliau baru berumur 20 tahun. 20 tahun beliau sudah duduk bersama pemuka kaum Quraisy, sesepuh kaum Quraisy, dan beliau adalah yang paling muda. Kenapa? Karena ketika itu beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar orang yang jujur. Dan maka Nabi SAW ketika itu dipanggil untuk kumpul bersama. Ketika itu tempat kumpulnya di rumah Abdullah bin Jad'an, salah satu pembesar kaum Quraisy juga. Kemudian akhirnya ada satu keputusan, kita akan membuat sumpah. Apa sumpahnya? Isinya adalah siapapun orang yang masuk di kota Mekah, maka dia akan dilindungi dari kezaliman. Kalau dia adalah orang zalim, maka akan diberhentikan kezalimannya. Bagaimana dengan pemuka kaum? Bagaimana dengan pembesar-pembesarnya? Hatta pembesar-pembesarnya. Semua atau sumpah ini berlaku kepada seluruh penduduk kota Mekah. Tidak boleh ada yang menzalimi dan tidak boleh ada yang terzalimi. Kalau ada orang yang terzalimi, maka kita berada di pihak orang yang terzalimi. Maka terjadilah hilful fudul, sumpah yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki fadilah, orang-orang yang mulia, pembesar-pembesar kaum Quraisy. Dan itu adalah sumpah atau perjanjian pertama
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Menyebar di seluruh penjuru, di seluruh pelosok bahwasanya Muhammad adalah orang yang jujur. Muhammad adalah orang yang amanah. Muhammad adalah orang yang kuat. Muhammad adalah orang yang berwibawa dan lain sebagainya. Naik. Nabi SAW ketika itu naik daun. Dengan kebaikan tentunya. Semua orang ingin bergaul. Semua orang ingin bermuamalah dengan beliau. Karena beliau terkenal orang yang jujur dan amanah. Dan kabar ini juga terdengar oleh pemuka kaum. Dan beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Perempuan yang mulia. Perempuan yang sangat-sangat mulia ketika itu. Dan Khadijah adalah seorang pedagang sukses. Kaya raya. Khadijah binti Khuwailid. Beliau mendengar bahwasanya ada seorang pemuda yang dia adalah orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang cerdas, orang yang kuat, dan sebagainya. Maka beliau tertarik. Untuk apa? Untuk menjadikan barang dagangannya ini diperdagangkan oleh pemuda tersebut. Maka beliau pun mengirim surat. Isinya adalah tawaran. Tawaran, wahai Muhammad, apakah engkau mau untuk membawa barang daganganku ke negeri Syam untuk diperdagangkan? Ketika Nabi mendapat kabar tersebut, beliau mengatakan kepada pamannya, wahai paman, ini ada tawaran. Tawaran dari siapa? Dari Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, orang kaya raya di kota itu. Kalau antum bayangkan di sini, ada seorang perempuan yang kaya raya, mungkin misalkan anak bupati atau orang yang terkenal dan pemuka kaum, dihormati, seluruh orang menghormati dia. Dan Muhammad ketika itu, dan sekaligus Abu Thalib, orang yang hidup pas-pasan, sederhana. Wahai Muhammad, kita ini orangnya hidupnya pas-pasan. Dan engkau mendapatkan tawaran tersebut. Alangkah baiknya engkau mengambil tawaran tersebut. Apa jawaban beliau? Baiklah, kalau itu adalah keputusanmu ya paman, saya akan lakukan. Maka Nabi Muhammad SAW menerima tawaran Khadijah binti Khuwailid. Maka Khadijah pun mengamanahkan barang dagangannya kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW ini ditemani seorang budak milik Khadijah. Budak tersebut bernama Maisarah. Dan Maisarah ini nama laki-laki, bukan perempuan. Budak milik Khadijah binti Khuwailid. Khadijah berpesan kepada Maisarah, wahai Maisarah, selama perjalanan nanti amati gerak-gerik Muhammad. Setiap detailnya jangan ada yang terlewat. Nanti selesai berdagang, kamu kembali ke Mekah, kabarkan semuanya kepadaku. Jangan ada yang engkau lewatkan. Maka ketika kafilah dagang bertolak menuju negeri Syam, ketika itu Nabi SAW melewati suatu tempat ibadah, dan di tempat ibadah tersebut ada seorang rahib. Rahibnya bernama Nastur. Rahib yang bernama Nastur. Nastur ini melihat dari kejauhan. Ada kafilah dagang. Kemudian ada seorang pemuda. Pemuda tadi istirahat di sebuah pohon. Diamatilah pemuda tadi. Maisarah yang melihat ada gerak-gerik aneh dari kejauhan mendatangi sang rahib tersebut. Rahib tadi bertanya, wahai fulan, siapa pemuda yang bersamamu? Oh, dia adalah Muhammad bin Abdullah. Dia seorang Quraisy. Kemudian Maisarah pun menjelaskan nasabnya, kemudian bagaimana akhlak beliau, bagaimana sanjungan masyarakat di Mekah, dan semua dijelaskan pada rahib tadi.
wahai fulan, ketahuilah, jangan tinggalkan pemuda itu. Wah, kenapa? Karena pemuda itu kelak menjadi seorang utusan yang agung. Kata siapa? Kata pendeta Nastur. Lah kenapa? Apa tanda-tandanya? Karena tidak ada seorang nabi pun yang lewat di pohon ini kecuali dia akan singgah di pohon tersebut. Ala qadarillah, tentu ada atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi yang lewat pohon tadi, pasti nabi tadi singgah di sana. Dan tadi ada seorang pemuda. Pemuda tersebut singgah di sana. Dan dia akan menjadi seorang nabi. Dan ini masanya. Telah tiba masanya akan keluar nabi akhir zaman. Dan saya yakin dia akan menjadi nabi itu. Dia akan menjadi rasul yang dijanjikan dalam kitab kami. Baik. Telah sampai waktu untuk berbuka, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita agar kita semuanya bisa meniti jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.